Di tengah masyarakat sekarang ini, orang-orang kafir barat bersama antek-anteknya dengan terang-terangan mencanangkan program keluarga berencana di setiap negara Islam dengan tujuan untuk membatasi kelahiran kaum muslimin. Sementara di lain pihak, mereka sangat menganjurkan orang-orang non-muslim memperbanyak keturunan dengan memberikan berbagai piagam penghargaan dan hadiah kepada mereka yang berhasil memiliki keturunan yang banyak. Semua itu bertujuan agar jumlah mereka bertambah banyak sementara kaum muslimin semakin sedikit. Oleh karena itu, negara seperti Rusia, Jepang, Swedia, Israel, dan yang lainnya mengangkat moto, tanda kutip, keluarga besar, keluarga bahagia. Makin banyak anakmu, maka kau makan bahagia. Bahkan pemerintah memberikan hadiah. Yang punya anak satu ditanggung begini sama pemerintah, yang punya anak dua begini, punya anak tiga begini. Beasiswa gratis, rumah sakit gratis, yang penting punya anak. Ya. Bahkan yang mau punya anak banyak, ya, itu bisa dipelihara oleh pemerintah. Kalau dia tidak mau, diangkat menjadi militer dan seterusnya. Sementara di negara Islam yang dikumandangkan 2 anak cukup. Ya. Lalu kita ikut-ikutan masalah itu. Tidak paham masalah program ini. Dan mereka memberikan bantuan dan subsidi bagi keluarga yang memiliki anak banyak. Arthur telah membongkar maksud jahat Barat bahwa tujuan utama program keluarga berencana terhadap kaum muslimin secara paksa. Dia berkata secara terang-terangan, tujuan utama program KB di negara-negara berkembang, maksudnya negara Islam, terutama negara Islam dan negara Afrika adalah bentuk baru dari imperialisme Barat untuk membuat negara-negara tersebut khususnya kaum kulit hitam semakin tunduk dan tergantung kepada mereka sehingga negara-negara kulit putih semakin eksis. Ini disebutkan dalam kitab Adab Al-Hayat Az-Zawjiyah, maksudnya adab dalam kehidupan berumah tangga di halaman 254. Sangat cukup disayangkan kita mengajak dengan suara lantang dengan moto 2 anak cukup atau keluarga kecil, keluarga bahagia. Ya, tentu saya pernah jelaskan ini ya. Kalau program KB umumnya kata ulama bukan tidak boleh secara mutlak. Tapi kalau kita ikuti motonya 2 anak cukup, ini yang tidak boleh. Tapi kalau orang mengatur jarak ya, anak-anaknya atau memang dasarnya perempuan ini sudah tidak bisa lagi punya anak karena berbahaya bagi jiwanya, ini semua adalah udur-udur syar'i. Karena ada hadis tentang masalah azal. Pernah kita jelaskan di bab hubungan biologis di mahkota pengantin dulu. Azal itu adalah mengeluarkan sperma di luar rahim istri. Yang pernah sahabat mengatakan, kami berazal di zaman Nabi SAW sementara wahyu turun dan kami tidak dilarang. Pernah juga ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya berazal mengeluarkan sperma dari rahim istri saya. Karena saya ingin menunda dulu atau memberikan jarak keturunan. Kata Nabi SAW, kalaupun kau lempar spermamu itu di tanah, kalau Allah mau jadi anak, maka jadi anak. Tapi Nabi SAW tidak larang. Cuma memberikan gambaran. Kalau kau yakin, gara-gara itu istrimu tidak hamil, keliru. Karena kalau Allah mau jadi anak, biar kau tidak taruh di rahim, di tanah, bisa jadi anak. Gitu. Itu kemahakuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Maka di sini kita lihat teman-teman, kalau program ini boleh. Tapi kalau ada di antara kita yang mengatakan ikuti aja 2 anak cukup, bahkan dia menjadi dirinya sebagai simbol, tampil pakai hijab di media, ini mendukung program-program yang salah ini. Nggak boleh semestinya gitu kan. Dikatakan wahai umat Islam, mohonlah pertolongan kepada Allah karena kalian sedang menjadi target. Ya, ini sengaja di bold, ditebalkan untuk ya, lebih tebal tulisannya untuk menjadi sebuah target pembicaraan dari penulis ya. Beliau mengatakan tidak boleh seorang muslim memenuhi ajakan baik yang bersifat khusus ataupun umum yang merayu agar kita memiliki anak sedikit atau 2 anak saja cukup. Sebab demikian itu adalah ajakan yang menyesatkan dan bertentangan dengan tujuan agama Islam untuk tidak membatasi kelahiran karena khawatir miskin. Karena hal itu termasuk buruk sangka kepada Allah sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang dikekal diterangkan oleh yang beriman dalam surah Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan pernah kata Allah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ya, sudah hamil gugurin aja deh. Nanti daripada saya nggak bisa beri makan, keadaan saya sekarang pas-pasan. Kamilah kata Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Anak-anakmu kalau lahir nggak bisa kau pilih. Mukanya, kulitnya, jenis kelaminnya lahir seperti kami inginkan. Dan kami yang menentukan rezekinya. Dan juga rezeki untuk kalian. Kami yang tentukan semua. Apa yang kau takut? Makin banyak anak tetap ada rezekinya. Jadi simbol orang tua kita dulu banyak anak, banyak rezeki itu benar. Karena Allah titipkan amanahnya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena Allah melarang membunuh anak. Begitu juga Allah berpesan kepada bapak agar memberikan warisan kepada anak perempuan, sementara orang-orang jahiliyah tidak memberikan kepada anak perempuan bagian warisan. Bahkan di antara mereka tega membunuh anak perempuannya hanya khawatir miskin atau malu. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan tersebut dengan firman-Nya dalam surah Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Yaitu takut miskin di kemudian hari. Lalu Allah menekankan perhatian kepada jaminan rezeki mereka dan anak-anak mereka. Firman Allah Ta'ala, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Isra ayat 31. Sementara dalam surah Al-An'am Allah juga berfirman dalam Al-An'am 151, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pernah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut nggak bisa urus, ya. Enggak. Setiap orang belum punya anak muncul kekhawatiran, tapi begitu sudah punya anak dia bisa belajar. Dari anak pertama dia belajar, lalu kemudian anak kedua nanti dia lebih banyak pengalaman, anak ketiga lebih banyak pengalaman. Subhanallah, ada keluarga kami dulu begitu batasin keturunan, kasus terjadi. Dapat anak 4, 2 meninggal. Hanya tinggal 2 saja. Setelah itu mau hamil lagi udah nggak bisa. Ya, subhanallah, 2 anak laki, 2 anak perempuan. 2 anak laki-lakinya meninggal, tinggal anak perempuan 2. Dan ini kalau menikah dibawa oleh suaminya. Baru nyesel-nyesel, coba dulu nggak pakai KB ya. Ternyata subhanallah orang yang punya keturunan banyak ini, dia begitu anak-anaknya sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, sudah menikah, dia masih punya anak-anak kecil yang terus meramaikan rumah. Ya, orang kalau masih dalam fitrah teman-teman, dia akan rindu suara anak-anak di rumahnya, bermain-main. Subhanallah, saya kadang-kadang pulang rumah biar capek, begitu buka pintu mereka sudah sambut depan pintu. Ya. Abati datang pelukin kaki saya, main, ajak main, hilang semua capek gitu. Kalau orang masih fitrah pasti suka dengan anak-anaknya. Dan mereka kalau ada umurnya, di saat mereka sudah mulai dewasa, beda lagi. Mereka tinggal duduk di sebelah kita, ngobrol masalahnya, sudah tidak lagi bermain seperti anak-anak. Ada jenjang-jenjang tahapan. Orang kalau fitrah suka dengan itu. Ngikutin jenjang. Ada saat bayi, tangisannya berbeda. Kebutuhannya juga hanya bisa nangis. Mulai dia mulai merangkak, kita banggakan dia. Mulai dia jalan. Mulai dia bisa ngomong, tapi dia masih belum lancar juga kebanggaan sendiri. Kita kalau beliin baju, kita senang kena beliin baju ini. Oh bagus nih anak pakai. Semua itu kebanggaan, kebahagiaan orang hidup ya. Kemudian kalau mereka makan, mereka tumbuh besar, semua jadi amal jariah kita. Semua jadi amal jariah. Kata Nabi SAW, kalian akan mendapatkan pahala maksimal dari pendapatan kalian yang kalian sedekahkan. Dan anak-anak kalian adalah pendapatan kalian. Jadi walaupun orang tua kita atau kita tidak buat terlalu banyak buat anak-anak, keberadaan anak kita saja di muka bumi sudah cukup jadi pahala buat kita. Selama dia hidup, kita panen pahala. Apalagi kalau kita ajarin Quran, ajarin sholat, segala macam jadi ajang pahala yang besar. Maka tidak boleh teman-teman sekalian melakukan hal-hal seperti ini, termasuk aborsi yang banyak ya. Kemudian juga dalam Al-An'am, kemudian juga dalam surah At-Taubah 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli insya, innallaha alimun hakim. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, ya, maka kalian takut nih kalau bisnis, kalau tidak pandang sama orang kafirin nanti saya makan apa? Maka Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya. Jangan takut. Allah yang memberi rezeki, bukan orang kafir. Jika dia Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya adalah kalau orang Islam disuruh tidak usah takut dengan orang kafir yang dasarnya mungkin mereka punya modal, mereka punya segala macam. Bagaimana dengan anak yang keluar dari tubuh kita sendiri? Tidak boleh orang takut sama sekali. Rezekinya insya Allah ada. Juga dalam firman Allah dalam Al-An'am 151, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan pernah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Saya subhanallah pernah lihat cuplikan iklan masalah KB itu ya. Itu subhanallah yang digambarkan di Indonesia dibuat itu. Ya, tidak sengaja saya sempat masuk ke satu tempat, lagi ada cuplikan, saya lihat ada program KB, saya berpikir ini ada hubungannya dengan masalah dakwah, apa ini? Disampaikan, ternyata yang disampaikan itu polusi ya dari kendaraan di kota yang macet, itu kan, orang-orang yang tidur di pinggiran jalan, itu orang-orang yang pengangguran.
kejahatan-kejahatan. Lalu di situ terakhir di closing apa? Nih kalau punya keturunan banyak, maka bisa jadi banyak pengangguran, akan padat, akan begini. Ini kebohongan masa ini, nggak boleh. Sekarang teman-teman yang padat di mana? Di tengah kota, di pinggiran kota, di desa. Kadang-kadang kita kalau keluar kota dari sini ke Jawa Barat aja, berapa banyak sawah, ladang, kosong. Bahkan teman-teman sekalian dalam hadis yang sahih dikatakan, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai semua manusia, anak keturunan manusia yang sudah Allah takdirkan lahir. Pasti lahir semua. Dan cukup muka bumi ini, cukup. Ada dalil kalau teman-teman pernah dengar tentang tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pernah dengar nggak? Siapa tuh Ya'juj Ma'juj? Dua suku Bani Adam yang akan keluar nanti. Tahu teman-teman berapa jumlahnya mereka? Kata Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj, ya, itu dia tahu satu orang akan meninggal dunia kalau dia punya 1000 anak. Perbandingan sama kita 1000 kali lipat. Bahkan kata Nabi SAW, nanti hari kiamat Allah akan berkata kepada Adam, hai Adam, keluarkan dari keturunanmu 999, masukkan ke neraka, dan 1 selamat. Maka kata Nabi SAW, pada hari itu orang semua yang rambutnya hitam jadi ubanan, anak kecil menjadi tua, ya, perempuan kalau hamil melahirkan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kata Adam AS, siapa itu yang 999? Kata Allah SWT, kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Dan siapa yang 999? Dari anak Adam, dari kami, berarti kami dari kita manusia. Lalu kata Nabi SAW, terima berita gembira, karena 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, satu dari kalian. Ini akan keluar di akhir zaman nanti. Sekarang populasi manusia 7,5 miliar. Bumi masih kosong, banyak tempat kosong, banyak peluang pekerjaan. Ya. Kenapa India, kenapa Cina, kenapa Amerika? Biarin aja penduduknya berkembang biak. Yang mereka motivasikan bukan penganggurannya, makin banyak manusia, makin banyak SDM. Tinggal bagaimana ya mengelola SDM itu menjadi bagus, kan gitu. Kita kalau punya rumah banyak, bagaimana kita kelola saja, ini disewain, ini dijual, ini segala macam. Jangan bilang saya nggak bisa urus, enggak. Bisa menghasilkan itu, kan itu.